Puji Tuhan, sebelum kita berdoa, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa benar, terlambat pertolonganmu, besar setiamu, sepanjang hidupku. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, apa yang kalian pahami tentang pemeliharaan Allah? Apa yang kalian pahami tentang pemeliharaan Allah? Lalu, apakah kamu selalu bersyukur atas pemeliharaan Allah? Bersyukur? Bersyukur. Bagaimana caramu bersyukur atas pemeliharaan Allah? Ya, selalu berdoa, beribadah, dan membaca firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam pembacaan Alkitab, yaitu nas-nas penunjang bagi kita dalam belajar. Allah pemelihara hidup. Baik, kita akan membuka Mazmur 36 ayat 7. Apa bunyi Mazmur 36 ayat 7? Ya. Sekarang Mazmur 104 ayat 7. Engkau yang menimbulkan rumput jadi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk bersaatan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Ya. Selanjutnya Matius 5 ayat 45. Matius 5 ayat 45. Matius pasal 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang memberikan matahari bagi hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya. Selanjutnya Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Dia tak memberikan kepadamu segala tumbuh dari segala demikian. Ya. Itu adalah ayat-ayat Alkitab yang menunjang pembelajaran kita tentang Allah pemelihara hidup. Baik, Mazmur 36 ayat 7 berbicara tentang apa di situ, tentang Allah pemelihara hidup? Ya, anak-anak Allah berlindung dalam naungan sayapnya. Mazmur 104 ayat 14. Ya. Selanjutnya Matius 5 ayat 45. Matius 5 ayat 45. Menerbitkan matahari dan hujan bagi orang yang benar maupun tidak benar. Ya. Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Ya, terima kasih. Itu adalah nas-nas Alkitab yang berhubungan dengan Allah pemelihara hidup. Sekarang kita masuk dalam materi kita pada hari ini. Apa materinya tadi? Materinya Allah pemelihara hidup. Kita lihat Allah pemelihara hidup. Allah pemelihara hidup dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemelihara memiliki arti apa? Proses, cara perbuatan, memelihara, penjagaan, perawatan.
padang. Alam yang menjadi rusak dan hancur secara perlahan mengalami apa? Pemulihan. Lalu cara Allah memelihara, bagaimana cara Allah memelihara? Di situ apa? Bagaimana? Pernah enggak mengingat kebebalan umat Israel? Pernah enggak? Kebebalan bangsa Israel. Menurut kalian siapakah yang membantu mereka bebas dari Mesir? Allah. Dalam Ulangan 24 kita juga dapat melihat bagaimana Allah memakai peristiwa pembebasan yang besar untuk mengingatkan umatnya. Allah mengingatkan umat Israel berempati terhadap sesama yang tidak berdaya, serta menginginkan umatnya mengingat bahwa mereka dulu telah ditolong untuk keluar dari tanah Mesir. Pemeliharaan Allah dalam ciptaannya ada dua gambar di situ. Apa happy? Gambar apa? Gambar pertama. Apa? Alam yang rusak. Gambar yang kedua apa? Alam yang baik dan indah. Meskipun manusia dengan sengaja menghancurkan alam, pemeliharaan Allah dan setiap ciptaannya tidak pernah berhenti. Seperti saat bencana tsunami atau banjir bandang. Alam yang menjadi rusak dan hancur secara perlahan mengalami pemulihan oleh Allah. Tuh kita lihat banding 2 Petrus 3 ayat 7 mengatakan, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api semuanya dimungkinkan masih ada karena Allah menopangnya. Ibrani 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Aspek pemeliharaan Allah. Apa aspek pemeliharaan Allah? Itu dalam Kejadian 1 ayat 1. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Ia tidak meninggalkan dunia. Justru sebaliknya Ia terus terlibat dalam seluruh aspek kehidupan umatnya. Di dalam aspek yang pertama apa? Apa aspek yang pertama? Pelestarian. Yang kedua apa? Penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Pemerintahan, ya, di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, dia juga memerintah dunia ini. Semuanya dalam pengawasan Tuhan. Ya, penyediaan rezeki. Allah menyediakan segala kebutuhan hidup kita mulai dari apa? Mulai dari apa? Makanan,
terbuka jalan untuk bisa melanjutkan sekolah. Ya, bisa melanjutkan sekolah walaupun orang tua dalam keadaan tidak mampu. Ada lagi pengalamannya? Bagaimana dalam kesulitan bagian dari orang yang baik ketika sedang dalam masalah. Ya, itu adalah pengalaman dari teman-teman kalian tentang Allah selalu memelihara hidupnya. Sekarang kita bagi kelompok, tiga orang bagi kelompok. Silakan kelompoknya. Nanti Ibu bagikan lembaran. Nanti kalian boleh tonton. Ya, kalian jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan berdasarkan video yang kalian tonton di depan. Kalau sudah? Silakan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil dari kelompoknya tadi. Silakan. Adalah tindakan Allah dalam menjaga, melindungi, dan menyediakan segala kebutuhan makhluknya, termasuk kita manusia. Kedua, aspek pemeliharaan Allah. Satu, pelestarian, penyediaan, pemerintahan, penyediaan rezeki, perlindungan, bimbingan, pengampunan, kasih sayang, kesenangan, dan kesehatan bagi Allah. Ketiga, rasa selamat dan memelihara. Ini selalu bersyukur, berdoa, bertanggung jawab, memelihara dan melindungi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, silakan kelompok dua. Satu, pengertian pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah adalah tindakan Allah adalah mengampuni, melindungi, dan menyediakan segala kebutuhan makhluknya termasuk kita manusia. Dua, aspek pemeliharaan Allah. Pelestarian, pendidikan, pemerintahan, media rezeki, perlindungan, bimbingan, pengampunan, kasih sayang, sempurna petunjuk. Tiga, respon terhadap pemeliharaan Allah. Bersyukur, berdoa, menyembuhkan Allah. Baik, itu adalah hasil kelompok dua. Tepuk tangan kelompok dua. Terima kasih atas kelompok dua. Hasilnya kelompok satu dan dua bagus sekali. Baik, tanya dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, apakah kamu menyadari pemeliharaan Allah dalam hidupmu? Menyadari pemeliharaan Allah dalam hidupmu. Nah, sebenarnya. Apakah kamu selalu bersyukur atas pemeliharaan Allah? Bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, silakan berdoa atas rasa syukur kita kepada Allah dalam hatinya setiap waktu. Berdoa dalam hatinya. Nah, kiranya itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita belajar tentang pemeliharaan Allah, tetapi kita mencari ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan pemeliharaan Allah. Nah, kami persilakan kepada salah seorang untuk menyampaikan penyimpulan dari materi kita pada hari ini. Silakan. Allah sebagai pemelihara adalah keyakinan bahwa Allah senantiasa menjaga, melindungi, dan menyediakan segala kebutuhan bagi seluruh makhluk. Allah tidak diciptakan semesta
dan manusia, tetapi juga